Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Profesor Dr. Insinyur Triwijaya dan Bapak Profesor Tatang. Pada kesempatan malam ini kami akan melanjutkan pemaparan atas hasil penelitian kami terkait dengan penerapan integrasi metode Service Quality atau ServQual dan Quality Function Deployment atau QFD dalam upaya evaluasi layanan komplain handling pada kontak center Bank BTN Tabungan Persero. Di sini kami melakukan penelitian sebagai kelompok dengan anggota yang pertama ada Bapak Agusta Anang Marsudi dan saya Robi Yuda Saputra. Nah, untuk materi pada bab 1 sampai dengan bab 3 sebelumnya telah kami jelaskan pada video yang lain, dan untuk kesempatan pada hari ini kami akan memaparkan bab 4 yaitu data dan pengolahannya, serta bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Nah, pengumpulan dan pengolahan data. Di sini kami melakukan pengumpulan data di mana kami mendapatkannya langsung dari nasabah Bank BTN, di mana nasabah yang langsung melakukan atau berinteraksi dengan kontak center Bank BTN. Nah, di sini kami menggunakan 5 dimensi pertanyaan. Yang pertama adalah reliability atau kehandalan. Jadi di situ ada 3 pertanyaan, mulai dari ketepatan waktu layanan sampai dengan bagaimana cara agen kontak center dapat berkomunikasi dengan baik dari awal hingga akhir. Kemudian ada dimensi assurance atau jaminan, di mana di sini kita juga menggunakan 3 pertanyaan, mulai dari agen kontak center mampu menjelaskan produk dengan jelas dan mudah dipahami, sampai dengan agen kontak center selalu dapat membina hubungan baik dengan nasabah atau klien yang melakukan telepon ke layanan kontak center. Dimensi yang ketiga adalah tangibles atau fasilitas fisik, di mana di sini kami menggunakan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah layanan kontak center itu dapat atau gampang dihubungi. Yang kedua adalah informasi kontak layanan kontak center itu mudah diketahui, baik dari berbagai macam media. Kemudian dimensi yang keempat adalah empati atau komunikasi. Di sini kami ada 2 pertanyaan, yaitu bagaimana agen kontak center itu dapat memberikan perhatian yang lebih untuk nasabah yang menggunakan layanannya, dan yang kedua adalah bagaimana agen kontak center itu dapat memberikan pelayanan dengan hati, sabar, jelas, dan teliti. Kemudian dimensi yang kelima adalah responsiveness atau keikutsertaan, atau bisa juga diartikan sebagai cepat tanggap. Di sini kami menggunakan 3 pertanyaan, yaitu mulai dari agen kontak center dapat menyelesaikan keluhan dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh nasabah tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang dijanjikan, dan sampai dengan agen kontak center mampu menggali kebutuhan nasabah dan menawarkan produk BTN yang sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah. Di sini kami menggunakan responden berjumlah 25 orang, di mana sebarannya untuk 56% itu responden berjenis kelamin perempuan, dan 44% berjenis kelamin pria. Nah, dari hasil sebaran kuesioner tersebut, kami mendapatkan beberapa data. Untuk tabel yang pertama ini merupakan tabel perhitungan harapan atau ekspektasi dan data kenyataan atau persepsi, di mana harapan di sini atau ekspektasi ini itu penilaian awal nasabah atas layanan yang dia inginkan. Nah, sedangkan kenyataan itu adalah nilai yang diberikan oleh nasabah ketika sudah mendapatkan layanan dari agen kontak center. Nah, di sini kami menggunakan 5 kategori penilaian, yaitu mulai dari sangat sesuai, sesuai, cukup, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Nah, di sini itu memiliki bobot masing-masing. Mulai dari sangat sesuai itu bernilai 5, sampai dengan sangat tidak sesuai itu bernilai 1. Jadi menurun 1 poin. Nah, dari perhitungan ini
Maka selanjutnya kita akan menghitung nilai bobotnya. Nah, nilai bobot ini itu didapatkan dari mana? Dari pembobotan yang per poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini contohnya untuk pertanyaan nomor 1, nilai untuk harapan, itu bobotnya didapatkan dari sangat sesuai dikalikan dengan nilai bobot yaitu besar 5, kemudian ditambahkan dengan bobot sesuai 6 dikali dengan 4. Kemudian ditambahkan dengan nilai bobot dari cukup, di sini 0, dan tidak sesuai itu 0, dan sangat tidak sesuai itu 0. Nah, di sini kita mendapatkan untuk pernyataan nomor 1, itu nilai harapannya sebesar 119. Sedangkan untuk nilai kenyataan atau persepsi, metode penilaiannya sama seperti metode penelitian bobot untuk harapan atau ekspektasi. Kita tinggal mengalihkan total frekuensi dari nilai jawaban dengan bobot jawaban, sehingga didapatkan nilai 107 untuk pernyataan nomor 1. Nah, dari total bobot yang kita dapatkan ini, kita selanjutnya dapat menghitung min atau rata-rata dari setiap pernyataannya. Nah, untuk menghitung min, kita per pernyataan itu akan dibagi dengan total responden yang kita pakai. Di sini kita memakai 25 responden. Jadi di sini rumusnya kita menggunakan bobot dibagi dengan total responden, sehingga 119 dibagi 25 didapatkan min sebesar 4,76. Termasuk juga untuk penilaian kenyataan persepsi pada pernyataan nomor 1, yaitu 107 dibagi 25. Nah, nilainya 4,28. Nah, setelah kita mendapatkan nilai bobot dan nilai rata-rata atau nilai min, kita selanjutnya dapat menghitung gap atau selisih nih antara kenyataan atau persepsi dengan harapan atau ekspektasi. Jadi kita bisa dapat melihat sebenarnya ada nggak sih selisih di bawah nilai persepsi itu di bawah dari nilai harapan yang diharapkan, atau malah sebaliknya, kenyataannya ternyata lebih tinggi daripada harapan yang mereka catatkan di awal. Nah, di sini pada tabel selanjutnya kita mendapatkan nilai gap negatif semua. Kenapa bisa negatif semua? Karena nilai kenyataan atau persepsi itu lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai ekspektasi atau harapan. Nah, rumusnya gimana sih untuk mencari nilai gap? Yaitu nilai kenyataan dikurangi nilai harapan. Sehingga nilai gap tertinggi atau nilai gap terendah itu kita dapatkan 0,48, di mana itu merupakan pernyataan nomor 1. Sedangkan nilai gap paling tinggi itu ada di nilai minus 0,16. Itu ada di pernyataan nomor 4 dan nomor 13. Ini kalau kita kembali ke awal, berarti itu terkait dengan beberapa dimensi yang perlu dilakukan perbaikan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Agusta untuk perhitungan QFD-nya. Ya, terima kasih Pak Robi. Kalau kita lihat di dalam rumah quality atau House of Quality, perancangan ini menggunakan data kuesioner yang tadi sudah disebutkan mengenai harapan atau ekspektasi bank. Adapun langkah-langkah yang dilakukan tadi juga sudah disebutkan. Kita akan mendapatkan kebutuhan nasabah dan metrik perencanaan. Nah, untuk mendapatkan metrik perencanaan ini, kita juga menggunakan derajat kepentingan 1 sampai 5, di mana 1 ini dianggap kurang, sedangkan 5 ini dianggap sangat penting. Di dalam rumah quality, didapat hasil bahwa untuk kebutuhan nasabah maka perlu mendapatkan perhatian adalah pengarahan tentang pemberian pelayanan yang maksimal. Ini yang kita lihat dari hasil rumah quality. Untuk metrik hubungan, kita mendapatkan bahwa pelayanan terbaik Bank BTN ini adalah kontak center kami telah memberikan pelayanan yang baik dengan hati, sabar, jelas, dan teliti.
Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah menanamkan kepercayaan kepada nasabah, menggali kebutuhan nasabah, dan menawarkan produk-produk kita. Selanjutnya, Pak Robi. Nah, setelah kita menganalisa data yang telah kita dapatkan dari kuesioner yang telah kita kumpulkan, menggunakan metode SafeQual untuk mencari gap-nya, kemudian QFD untuk menganalisa host of quality-nya. Jadi kita menarik kesimpulan untuk penelitian kami ini, itu ada 3 poin utama kesimpulannya. Yang pertama, yaitu tingkat kepuasan nasabah pada kontak center BTN itu lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat harapannya. Nah, dapat dilihat bahwa tingkat harapannya itu bernilai 4,67, sedangkan tingkat kenyataannya itu sebesar 4,37. Jadi kenyataannya itu apa yang diterima oleh customer atau nasabah itu lebih rendah daripada apa yang mereka kira di awal penilaian. Kemudian di poin kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah pada layanan kontak center ada pada dimensi assurance dan responsiveness. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hasil analisa host of quality atau QFD dapat merekomendasikan beberapa usulan perbaikan kualitas pelayanan. Di antaranya adalah pemberian pelatihan pelayanan dengan hati sabar, jelas, dan teliti untuk seluruh agen kontak center. Nah, saran yang kami berikan selanjutnya. Ya, ada 2 saran yang kami diskusikan dan kami perlu paparkan, yaitu perlu peningkatan pada beberapa atribut pada dimensi assurance dan responsiveness agar kepuasan nasabah ini maksimal. Kemudian yang kedua, penelitian tentang kepuasan nasabah sebaiknya dilakukan minimal setiap 1 tahun sekali sehingga dapat dilakukan improvement dan evaluasi. Nah, pada slide berikutnya ini kita sajikan daftar pustaka yang kita ambil untuk makalah proyek kelas kita. Baik, begitu yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.